Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mark Antonio Hapatan Lambuna dengan NIM 814211414. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontrol manfaat itu sendiri, di mana kita akan mengontrol manfaat dari suatu warisan. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Dan dalam pembagian ini, saya akan menjelaskannya dengan suatu konsep soal yang telah saya bikin sendiri, dan ini adalah disediakan tokoh-tokoh fiktif yang akan menjelaskan dengan lebih mudah konsep dari pembagian harta warisan tersebut. Jadi ceritanya seperti ini. Terdapat seorang bapak yang telah meninggal dunia. Dia meninggalkan, nama bapak ini adalah Dono. Dia meninggalkan seorang istrinya yang bernama Zaskia, beserta anak dari Zaskia ini, yaitu ada 4 orang anak, yaitu Suki, Nina, Santi, dan Nezuko. Lalu dari perkawinan pertamanya sebelumnya, yaitu perkawinan pertama Bapak Dono ini yang telah cerai mati, memiliki 2 anak, yaitu Desi dan Rebecca. Nah, agar tidak terjadinya ada kesinambungan, maka diadakannya, dan juga pernikahan mereka ini dilakukan tanpa adanya perjanjian perkawinan. Jadi makanya kita menggunakan yang namakan dengan perdata. Kita menggunakan suatu hukum perdata. Jadi dalam perkawinannya, Dono ini membawa harta sebesar 1,5 miliar. Sedangkan Zaskia itu sendiri membawa harta sebesar 1 miliar. Dengan harta peninggalan si Dono yaitu 4,2 miliar. Lalu pertanyaannya adalah berapa yang diterima masing-masing dari ahli waris Dono? Nah, di sini ahli waris Dono, seperti yang kita bisa lihat, itu yaitu seorang istrinya, si Zaskia. Lalu 4 orang anaknya, yaitu Suki, Nina, Santi, dan Izuko, beserta 2 anak dari perkawinan pertamanya, yaitu Desi dan Rebecca. Nah, ini adalah yang bisa dilihat lebih simpelnya, itu bagian kekeluargaannya, di mana yang D plus itu adalah Dono itu sendiri, yang kalau kita ke arah kanan itu adalah pernikahannya yang kedua bersama Zaskia, di mana itu dan beserta 4 anak Zaskia tersebut. Lalu di sebelah kiri ada dari perkawinan pertamanya yang terdapat 2 orang anak, di mana yang dengan istri yang pertama telah cerai mati. Dan tadi seperti yang saya jelaskan barusan bahwa harta bawaan Dono itu 1,6 miliar, harta bawaannya dari Zaskia 1 miliar, dan jumlahkan 2,5 miliar. Lalu dihasilkanlah namanya untung persatuan 1,7 miliar. Dan akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Sebab perkawinan antara Dono dan Zaskia itu berakhir dengan surplus, maka diadakan untung persatuan. Diadakan surplus, makanya dibilang untung. Untung persatuan itu dihasilkan dari selisih atau jarak dari harta peninggalan Dono dikurangi harta modal bawaan awalnya. Yang kita tahu dari harta modal bawaannya itu seperti yang dijelaskan kan jumlah dari harta Dono dan Zaskia tersebut. Dan didapatlah untung persatuannya yaitu 4,2 miliar dikurangi dengan 2,5 miliar, mendapat hasil untung persatuan sebesar 1,7 miliar. Selanjutnya, kita akan menghitung dari harta dari si Dono itu sendiri. Nah, untuk menghitung harta Dono ini, yaitu harta bawaannya si Dono ditambah dari setengah untung persatuan mereka, ditambah dengan harta cuma-cumanya si Dono. Yang dimana di sini itu tidak ada harta cuma-cumanya, maka dibikin 0. Tadi harta bawaan Dono adalah 1,5 miliar, ditambah setengah dari untung persatuan yaitu 1,7 miliar, yaitu 850 juta. Tidak didapatkanlah hasil sebesar 2,35 miliar. Lalu setelah itu kita menghitung juga harta dari Zaskia itu sendiri. Yang konsepnya itu sama, yaitu harta bawaan Zaskia, ditambah setengah dari untung persatuan, ditambah lagi harta cuma-cuma dari Zaskia. Dihasilkanlah 1 miliar, ditambah 850 juta, seperti yang tadi, setengah dari 1,7 miliar, ditambah 0, yaitu harta cuma-cuma Zaskia hanya tidak ada juga. Dan dapatkanlah hasil harta Zaskia yaitu 1,855 miliar. Lalu kalau kita menghitung harta waris Dono, itu dapat dihasilkan dari setengah dari harta peninggalannya.
Yaitu tadi kan harta peninggalan ada 4,2 miliar. Sehingga dihasilkanlah harta warisnya si Dono itu 2,1 miliar itu. Dan ahli warisnya si Dono ini, seperti saya sebutkan tadi, terdapat 7 orang. Yaitu ada Zaskia sebagai seorang istri, Suki Nina Santi Nezuko anaknya dari Zaskia, dan Desiree dan Rebecca merupakan anak dari istri yang pertama. Sehingga dihitunglah 1/7, yaitu 7 ahli waris tersebut dikalikan dengan harta warisnya si Dono. Dan setelah dikalikan 1,7 dikali 2,1 miliar, didapatkanlah hasil yaitu 300 juta. Dan masing-masing mendapatkan. Tapi dia sampai segitu. Karena Zaskia berbeda dengan anaknya. Jadi seorang istri berbeda dengan anaknya. Dan makanya itu kita menghitung juga bagian dari Zaskia sendiri. Kita menghitungnya dengan setengah dari harta peninggalan ditambah 1/5 dari harta warisan tersebut. Dapatkanlah 2,1 miliar ditambah 300 juta, yaitu 2,4 miliar. Lalu sekarang kita akan menghitung dari manfaatnya dari Zaskia sendiri. Yaitu bagian dari Zaskia dikurangi oleh hartanya Zaskia. Yaitu 2,4 miliar dikurangi 1,85 miliar. Dapatkanlah hasil 550 juta. Lalu seperti judul presentasi saya sekarang, kita ambil tentang kontrol manfaat. Yang pertama yaitu 1/4 dari harta Dono atau yang paling besar atau bagian dari ahli waris. Jadi ada 2 perhitungan yang bisa dilakukan, yaitu 1/4 dikali harta Dono yang paling besar itu 2,35 miliar, atau dihitung dengan 1/7 dikali 2,1 miliar, dimana dari harta peninggalan tersebut. Dapatkanlah ada 2 hasil, yaitu 587,5 juta beserta dengan 300 juta. Dan yang digunakan manfaat itu adalah yang paling sedikit hasilnya. Jadi maksimal manfaat digunakan adalah yang paling sedikit. Yaitu digunakanlah yang 300 juta. Di mana ini tadi masuk dalam bagian dari ahli waris tersebut. Jadi kita menggunakan maksimal manfaatnya adalah 300 juta dari kontrol manfaat tersendiri. Kelebihan manfaatnya, sekarang kita menghitung kelebihan manfaat. Yaitu manfaat tadi dikurangi dengan maksimal manfaat. Yaitu 550 juta dikurangi 300 juta. Dapatkanlah kelebihan manfaatnya itu 250 juta. Lalu sekarang kita akan menghitung bagian terima Zaskia. Karena kita tidak bisa, kan tadi bagian Zaskia itu sangat besar ya. Seperti yang kita di slide selanjutnya sebelumnya itu ada 2,4 miliar. Sekarang kita menghitung bagian yang terima Zaskia itu agar tidak terjadi kesinambungan, yaitu bagian dari Zaskia tersebut dikurangi dengan kelebihan manfaat tadi. Yaitu 2,4 miliar dikurangi dengan 250 juta. Dihasilkanlah ada yaitu 2,15 miliar. Itulah bagian yang diterima oleh Zaskia ketika si Dono telah meninggal. Lalu sekarang kita akan menghitung bagian terima oleh anak-anaknya, yaitu Suki, Nina, Santi, Nezuko, Desi, dan Rebecca. Dari ke-6 orang ini kita menghitungnya dengan menggunakan 300 juta ditambah 250 juta itu kelebihan manfaat itu dibagi 6 karena ada terdapat 6 ahli waris. Yaitu 300 juta ditambah 41 juta, 666 juta, 667. Setelah itu dapatkanlah hasil 341 juta, 666 ribu, 667. Jadi seperti yang kita lihat, bagian terima oleh Zaskia setelah kita hitung kelebihan manfaatnya, makanya itu bergunanya kontrol manfaat agar lebih terkontrol harta tersebut, tidak selalu semuanya ke Zaskia, karena terdapat juga anak-anaknya dari si Dono tersebut yang berhak untuk mendapat warisan tersebut. Sehingga terdapat juga bagian yang diterima oleh Suki, Nina, Santi, Zuko, yaitu sama semua, yaitu 341 juta, 667. Lalu sekarang kita akan melakukan pembuktian, yaitu agar tidak ada terjadinya kesalah tulisan, biar maksudnya tulisan itu tidak salah dan agar dinyatakan dengan secara sebenar-benarnya. Yang pertama yaitu bagian ahli waris dikalikan 6, yaitu 6 orang anaknya dari si Dono, lalu ditambah oleh bagian yang diterima oleh Zaskia. Sehingga dihitungkan hasil yaitu 2,5
2,05 miliar ditambah 2,15 miliar. Dan dihasilkanlah berapa? 4,2 miliar, yaitu sebesar harta peninggalan Dono. Jadi akhirnya tidak terjadinya ada kesalah hitungan dari soal ini. Demikian penjelasan saya mengenai kontrol manfaat dan cara menghitungnya. Dijelaskan melalui sebuah contoh soal agar lebih mudah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.